Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Sekata seputar kampus kita. Bersama saya Nurul Fauzia, inilah Sekata selengkapnya. Berita pertama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare resmi menutup FEBI-Fest 2024, melibatkan seluruh program studi di bawah naungan FEBI IAIN Parepare, serta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PTKIN se-Indonesia Timur. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI IAIN Parepare resmi menutup FEBI-Fest 2024 pada Senin 18 November 2024 di Auditorium IAIN Parepare. Turut hadir Musdalifah Muhammadun selaku Dekan FEBI, Arwin selaku Ketua Panitia, dosen, serta mahasiswa FEBI IAIN Parepare. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 11 November hingga 18 November 2024 ini mengusung tema yakni menuju internasionalisasi FEBI, yang melibatkan seluruh program studi lingkup FEBI IAIN Parepare dengan mengikutsertakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PTKIN se-Indonesia Timur. Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang kolaborasi, mengembangkan kreativitas, dan mempererat silaturahmi antar sivitas akademika FEBI se-Indonesia Timur. Berbagai lomba menarik diadakan, mulai dari resensi jurnal, bisnis plan, nyanyi solo, hingga pemilihan duta fakultas, dan berbagai lomba lainnya untuk mempersiapkan bibit-bibit unggul yang akan mewakili FEBI IAIN Parepare mengikuti International Olympic of Islamic Economic di UIN Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat pada bulan Maret mendatang. Pada puncak pengumuman, program studi akuntansi syariah berhasil meraih juara umum FEBI-Fest tahun 2024 dengan perolehan emas terbanyak. Inisiasi kita membuat nasional FEBI Festival untuk melibatkan Sulampua ya, PTKIN se-Sulampua, Sulawesi, apalagi Papua ya, Sulawesi dan Papua itu memang rencananya masih rencana awal gitu, bukan di tahun ini, tetapi kita melihat bahwa kita dikejar oleh akreditasi, sistem akreditasi yang menuntut harus internasionalisasi, sehingga memaksa ibu untuk menguras ide gimana caranya ya supaya kita bisa bergerak di tahun depan untuk menuju international competition. Olehnya itu insya Allah 2025 itu kita tidak di nasional lagi, insya Allah, tapi ke international competition yang akan melibatkan paling tidak 5 negara di negara Asia Tenggara, Malaysia, kemudian Filipina, Thailand, kemudian kami rencana juga mengundang Papua, ya, Papua Nugini ya, untuk terlibat dalam kompetisi ini, insya Allah. Tentunya harapan kami selaku pimpinan di fakultas adalah meningkatnya bibit-bibit unggul yang akan berkembang secara intelek maupun baik dari sisi prestasi akademik maupun non-akademik. Tentunya bukan hanya dari segi kemampuan fisik ya, tetapi juga dari segi intelijensi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan dunia global. Berita selanjutnya, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Parepare menggelar pembukaan asesmen lapangan. Asesmen lapangan ini merupakan proses akreditasi program studi. Tim asesor akan melakukan evaluasi menyeluruh di berbagai aspek. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IPS Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare menggelar pembukaan asesmen lapangan pada Jumat 21 November 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hanani MAG, jajaran petinggi kampus, serta tim asesor dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan yang terdiri dari Dr. Ratna Puspitasari MPD dan Dr. Sudarmiani MPD. Asesmen lapangan ini merupakan langkah penting dalam proses akreditasi program studi. Tim asesor akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek, mulai dari kurikulum, sumber daya manusia, hingga kinerja mahasiswa. Melalui diskusi, peninjauan dokumen, dan wawancara, diharapkan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kualitas program studi Tadris IPS.
Rektor IAIN Parepare menyampaikan harapannya kepada tim asesor untuk memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Dengan adanya visitasi ini, diharapkan program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Parepare mampu memenuhi standar penilaian dan dapat memperoleh hasil akreditasi yang terbaik. Berita terakhir, Career of Development Center CDC dan Bursa Kerja Khusus BKK IAIN Parepare mengadakan Karir Unggul Expo 2024 yang dipadati oleh ratusan pengunjung, mulai dari mahasiswa, alumni hingga halayak umum. Career of Development Center CDC dan Bursa Kerja Khusus BKK IAIN Parepare sukses menggelar Karir Unggul Expo 2024 pada Sabtu 23 November dan 24 November 2024. Pameran yang bertempat di Balai Seni Budaya IAIN Parepare. Kegiatan dibuka dengan resmi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Basuki Busra. Dalam sambutannya, ia berharap agar mahasiswa keluar dari zona nyaman, terus berpikir kreatif out of the box, karena yang dibutuhkan perusahaan adalah orang-orang yang memiliki pemikiran kreativitas yang tinggi. Karir Unggul Expo 2024 yang terbuka umum ini dipadati ratusan pengunjung, mulai dari mahasiswa, alumni hingga masyarakat. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini memberikan kesempatan emas bagi para pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perusahaan-perusahaan dengan membawa kurikulum VT, CV, dan mendapatkan informasi terkini tentang dunia kerja. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk membangun jaringan profesional dan mengeksplorasi peluang beasiswa. Bagi mereka yang ingin memulai bisnis, pameran UMKM menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berharga. Jadi sebelumnya bahwa kegiatan ini sesungguhnya itu adalah bagian daripada membangun jejaring. Ya, membangun jejaring untuk para alumni khususnya agar mereka tidak kesulitan untuk mencari kira-kira di mana mereka harus mencari kerja. Kita datangkan di sini, baru mereka tinggal menyiapkan CV-nya, kemudian pergi mencari perusahaan yang sesuai dengan minatnya, sesuai dengan di mana mereka inginkan. Saya kira begitu. Ya, saya kira yang sekarang saja ini kan ada beberapa perusahaan, ada yang memang sudah skalanya nasional, ada juga yang skalanya internasional, tetapi dia masih dalam konteks sebagai penyedia atau vendor. Jadi dia penyedia tenaga kerja atau vendor tenaga kerja. Satu perusahaan itu bekerja sama dengan banyak perusahaan lain yang bisa mendistribusikan tenaga kerja ke beberapa tempat. Bahwa kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi betul-betul banyak alumni, banyak pencari kerja yang direkrut masuk dalam perusahaan-perusahaan yang hadir pada kesempatan ini. Ya, karena di samping kerja, kami juga menyiapkan pertama ada beasiswa juga yang membuka lowongan di dalam yang bisa diajak konsultasi terkait dengan beasiswa studi lanjut. Kemudian yang kedua itu juga ada talk show terkait dengan sharing kegiatan-kegiatan terkait dengan bagaimana dunia kerja saat ini, sehingga kehadiran mahasiswa juga bisa menambah pengalaman. Kehadiran mahasiswa juga kita harapkan mereka bisa melihat referensi-referensi baru bahwa ternyata perkembangan dunia kerja itu makin luas, makin masif, dan bisa jadi apa yang dibayangkan oleh adik-adik kita selama ini itu justru berbeda dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga memang ya minimal mereka datang berkonsultasi, datang melihat dan menambah wawasannya terkait dengan dunia kerja yang saat ini. Saya kira ini. Itulah tadi berita sekata yang dapat saya sampaikan. Saya Nurul Fauzia mewakili rekan kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.